sih itu mungkin melakukan korupsi kecil-kecilan ya. Pernah nggak sih? Dari rating 1 sampai 10 sesering apa gitu? Kalau aku sih mungkin 2 ya. 2. Oke. Rating Saya mungkin sekitaran 3 lah. Kita ngumpul, nggak sengaja kita, itu ada mangga. Kita bisa coba. Harganya sebenarnya harganya 100.000. Kita naikin jadi 150 mungkin. Iya. Hai, kembali lagi di podcast. Podcast sih? bukan podcast. Ini kan kita mau social eksperimen. Oh iya, social eksperimen. Jadi sebenarnya kita akan social eksperimen. Dan ada yang baru sebenarnya di YouTube ini. Tahu Oh nggak iya. kenapa? Ada pemain baru nih, ada pemain baru. Iya. Aku Iya. kenalan dulu ya. Hai, Oke. aku Ade Dermansyah. Aku pemain baru di YouTube ini. Dan seru banget aku bisa gabung ya. Dan Iya. memang sebenarnya aku juga suka sih sama konten-konten kalian. Waduh. Jadi Asik ini pengen berarti join. nih. Ini Ada yang suka juga kemarin sama aku konten langsung, kita nih. iya kemarin aku dikontak sama produsernya. Wih, Fajar bukan produser juga sih. gitu kan. Oke, oke, Datang oke. dan wah aku langsung yes gitu kan. Oke. Dan pastinya ini kita akan bahas beberapa hal nih. Sosial eksperimen, kita akan tanya-tanya sebenarnya pada teman-teman yang ada di sini terkait isu korupsi di tahun 2024. Yang menurutku kurang masuk akal sih, karena kan biaya atau dana yang dikorupsi sekitar 310 triliun triliun. lebih lah kalau nggak salah. Itu banyak banget. Banyak Banyak banget. banget asli. Tapi kok bisa sih bisa sekorup itu sih? Kok bisa? Kok bisa gitu ya? Padahal kan orang bisa dibilang sosok di balik tambang misalnya gitu ya, orang-orang yang bekerja di pemerintahan dan bahkan Kejaksaan Agung nih mencatat di tahun 2024 ini banyak ASN yang terlibat korupsi. Waduh. Mulai dari eselon 1, 2, 3, 4 semuanya korupsi. Wah, ini bahaya Ini nih. bahaya nih. Padahal kan mereka kan aparatur Benar, sipil benar, ya, benar, orang-orang yang melayani rakyat dan harus sebenarnya diantisipasi seharusnya oleh mereka gitu kan. Tapi sabar dulu. Aku mau tanya. Oke. Menurut Oke. kamu korupsi itu apa sih sebenarnya? Korupsi itu apa ya? Jadi korupsi itu adalah satu kegiatan yang benar-benar menyimpang ya, di mana itu kegiatannya tuh kita tuh mengambil banyak uang rakyat gitu. Banyak banget. Tapi Gitu. menurutku ya, korupsi itu sebenarnya penggelapan dana Heeh. yang dilakukan oleh seseorang. Tapi dia nggak tergantung besar kecilnya ya. Ini walaupun cuma hanya 1.000-2.000, tapi termasuk korupsi juga sebenarnya. Benar. Mau 500, 100 perak, Benar 300 banget. perak, itu tetap korupsi. Tapi nih, menurut Anca gimana nih tentang kasus korupsi yang kemarin tuh, yang tentang 271 T tuh, yang cuma penjara 6,5 tahun. Nggak Itu kalau adil gitu-gitu sih. Menurutku pengen nggak dikejar adil. juga gak sih? Kayaknya bisa viral. Sebenarnya kan gini, pasti kan gini ya, heboh ya. Iya, Masyarakat benar, Indonesia benar. juga heboh. Kok bisa ya dengan dana yang sebanyak itu dikorupsi, tapi dibalas dengan hukuman yang cukup ringan gitu. Benar banget. Itu kalau gitu-gitu mah, wah saya juga pengen sih. Bayangin aja sih kita 271 T loh. Itu kalau cuma 6,5 tahun, wah itu udah enak banget itu. Udah pada Enak. 271 T. Gini ya, kita belajar Heeh. dari misalnya Korea Selatan, Benar. Cina, Heeh. yang orang-orang yang korupsi di negara sana itu mereka langsung dihukum mati, Benar, langsung divonis mati. divonis Waduh. mati. Ini kan Benar bisa ada apa ya? Efek jerah sebenarnya kepada Oke. orang-orang yang melakukan tindakan ini. Nah, itu dia sih. Kayaknya kita harus tanya-tanya dulu nih. Nah, di orang-orang. tapi jangan terlalu dibawa yang tadi. Kita nggak bakal bahas yang untuk tentang adil apa enggaknya. Iya. Nah, tapi hari ini kita tuh pengen tanya-tanya orang tentang korupsi. korupsi. Nah, kira-kira Dan gimana? kita akan berbagi cerita terkait Heeh. pengalaman atau benar. mungkin bisa jadi hal-hal baru terkait korupsi itu apa sih gitu ya Oke. buat teman-teman semua. Yuk, Oke. ikutin kita akan social eksperimen dan tanya-tanya teman-teman yang ada di sini. Oke, let's go. Let's go. Wah, ini kayaknya ada kakak-kakak yang lagi nyender. Kayaknya kita harus tanya deh terkait kira-kira dia tahu nggak ya korupsi itu apa dan isu-isu korupsi di akhir tahun kemarin. Ayo, ikuti kita. Permisi, Kak. Ayo, Kak. Oke. Halo, Namanya siapa, Kak? Armadi, Harmadi. Oh, Ahmad Nurfadi Masada. ini kakak siapa namanya? Ya, Alia. kalau ini? Dengan Femi. Ini dengan kakak siapa boleh tahu? Tio. Kak Tio, kalau ini? Kakak Soraya. Harmadi, kita mau tanya nih terkait beberapa hal. Tahu nggak korupsi itu apa menurut Harmadi sih? Oke, jadi kalau korupsi ini secara etimologis atau secara bahasa itu kan artinya sebuah
kerusakan Oh. atau kebobrokan seperti itu. Jadi kalau mau dilihat lagi dalam lingkup yang lebih luas, korupsi ini kan bagian daripada bentuk kegiatan ilegal, yaitu untuk melawan hukum di mana melakukan yang namanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun jabatan demi kepentingan pribadi. Seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Dan kemarin kan isu terkait dengan korupsi sekitar 310 triliun lebih. Dan yang dihukum adalah cuman 6,5 tahun. Menurut Kak Harmadi sendiri nih, ini adil nggak hukum di Indonesia? Berkaitan dengan isu yang lagi ramai ini, kalau menurut saya, ini kan artinya ketika kita melihat tindak pidana yang kemudian dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu, namun dalam kenyataan yang terjadi hukumannya tidak seimbang, maka kita akan mempertanyakan pertama itu terkait dengan bagaimana sistem birokrasi dalam hal ini peradilan dalam negara ini bisa melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Nah, artinya di sini kita melihat bahwasannya ada kelemahan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak peradilan tersebut. Nah, ini harusnya kita memberikan tanggapan yang serius terhadap hal ini. Artinya ada ketidakseimbangan yang dimana pihak-pihak tertentu mungkin punya konflik kepentingan sehingga terjadi yang namanya ketidakseimbangan dalam mengambil keputusan hukum untuk menentukan terkait dengan hukuman yang tepat dari pelaku korupsi yang kemudian sudah melakukan hal tersebut. Sih. Seperti itu. Memang sih kayak dibilang adil, tapi sebagian orang merasa tidak adil karena memang Benar. ini kan korupsi dengan cangkupan dana yang cukup banyak gitu ya, dan memang nggak adil sih menurutku. Gitu ya. Dan menurut Kak Harmadi sendiri nih, kok bisa ya sekorup itu sih orang-orang bisa lakukan hal itu? Menurut Kak Harmadi itu kenapa? Nah, jadi sebenarnya kita melihat bahwasannya manusia ini kan punya fitrahnya. Artinya ketika satu kebutuhan sudah tercapai, itu aman. Tapi yang jadi masalah adalah berkaitan dengan keinginan manusia itu sendiri. Nah, keinginan manusia ini tidak terbatas, apalagi diperhadapkan dengan yang namanya jabatan. Di mana ada kesempatan, di situ dia ambil. Apalagi ketika sudah berada pada fase tertentu itu, dia bahkan tidak peduli lagi dengan konsekuensi yang nanti akan ditanggung. Menurut kakak gimana nih? Kakak tahu nggak sih tentang kasus korupsi yang terbaru di tahun 2024? Oh, tahu Kak. Tahu? Ya, Mungkin bisa dijelaskan tuh keseluruhannya tentang apa? yang kasus korupsi timah itu Kak, yang dia merugikan negara sekitar berapa ratus triliun itu dengan hukuman yang tidak setimpal. Ya, di mana hukumannya itu sekitar 6,5 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang pernah ada seperti nenek yang mencuri kayu dikarenakan kebutuhan hidup, itu dengan hukuman yang lebih lama daripada yang ada ini. Jadi saya rasa sih nggak fair gitu. Kita dengar pendapat ternyata benar sih, masyarakat Indonesia tuh sebenarnya harus aware sih dengan isu korupsi ini kan, dan emang sekorup itu ya orang-orang di Indonesia. Tapi kok bisa sih kalau kita tuh sebagai orang Indonesia tuh kok bisa sih sampai bisa sekorup itu gitu loh? Kok bisa? Sebenarnya itu tergantung daripada pribadinya sih Kak. Dimana kasus korupsi ini kebanyakan menimpa orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Iya, Jadi banget sih. Jadi ketika Wow, kita ini- dapat rezeki yang dimana kita syukuri, maka itu kan akan dilipat gandakan. Ya, Nah, yang mana kalau misalnya orang yang tidak pernah bersyukur, mereka akan berusaha mencari harta-harta dengan berbagai cara, walaupun itu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, baik itu hukum agama maupun hukum dalam kenegaraan. benar sih. Nah, tapi kira-kira nih, kalau dikasih 271 T terus dipenjara selama 6,5 tahun, kira-kira gimana, mau nggak? Kalau misalnya bagi saya sendiri sih, dengan uang sebanyak itu kita bandingin, nah kita hidup di dunia ini walaupun beratus-ratus tahun, kita nggak bakalan pernah dapat uang sebesar itu. Nah, jadi dengan hukuman yang sesingkat itu kemungkinan besar orang mau, tapi ini kan menyangkut dengan hak-hak orang lain. Jadi yang mana
perilaku yang seperti itu bukan hanya pertanggungjawabannya di dunia saja, tapi di akhirat juga. Jadi ya itu sih susahnya, mungkin di dunia kita cuma 6,5 tahun, tapi nanti di akhiratnya lebih lama lagi daripada itu. Oke. Wow. Kalian tahu nggak korupsi itu apa sih sebenarnya menurut kalian? Lihat dulu ya, lihat. Kalau menurut aku tuh korupsi itu bahasa halusnya dari mencuri ya. Tapi kalau korupsi itu biasa tuh dilakukan tuh sama pejabat Iya. atau sama kalangan atas. Soalnya kalau pencuri itu standarnya beda nih. Kalau korupsi itu kebanyakan standarnya tuh kalangan atas. Soalnya nominalnya juga berbeda. Iya. Kalau pencuri itu bisa dengan barang, dengan apa saja. Tapi kalau korupsi kebanyakan sih dengan nominal atau jatuhnya uang ya. Kalau kita sebut sekarang is my money gitu. Sebagai ini boleh lah. Kalau Lia sendiri gimana sih? Menurut pendapat Lia, korupsi itu apa? Iya betul Iya. sih ya. Apa Bener juga sih, bosnya bukan mengambil hak kita kan? Iya, bener. Bener sih. Iya. Oke, mungkin dari Kakak Femi nih, dari Kak Femi mungkin pernah nggak sih dengar tentang kasus korupsi yang terjadi tahun 2024? Sih. Salah satunya tuh contohnya kasusnya suami artis Sandra Dewi. Ya. Dan menurut saya hukumannya sangat ringan sekali. Iya sih. Yang aku tahu tuh 6,5 tahun ya. Iya, kalau aku sih, kalau aku mau kayak gitu aku juga Jangan mau. bilang kalau pengen, jangan bilang kalau pengen kan? Oke. Kalau hukumannya sekecil itu, maka tingkat korupsinya akan tambah meningkat menurut aku. Banget sih. Iya, ya benar. Jumlah siswanya tuh kayak nggak sebanding. Salah satunya contoh kasusnya nenek-nenek yang mencuri mencuri makanan. nggak bukan Mencuri mencuri itu kayu bakar aja itu hukumannya tuh agak menurut saya agak jomplang banget, nggak Nggak sesuai sebanding ya, banget nggak ya. Betul sih. Tapi kalau ngomongin tentang korupsi yang suaminya Sandra Dewi ya, pasti semuanya pengen deh untuk melakukan kayak begitu karena cuma di penjara bentar ya, 6,5 tahun gitu. Nggak tentu juga kan kita kuliah nih, kita kuliah kerja sampai beberapa tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kita juga gak mungkin dapat nominal sebegitu. Jadi kalau sekarang kalau ada yang fine-fine aja yang mau ngasih ya oke. Tapi salah satu juga kebanyakan pejabat tuh kayak sering bilang prinsipnya mereka itu gak mau korupsi gitu kan, gak mau ngambil hak orang lain. Iya sih bener. Tapi pernah nggak ditawar? Iya benar. Kalau menurut saya pribadi, korupsi itu kan terkait dengan penyalahan kewenangan atau kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau Kakak Tio sendiri mungkin bisa jelaskan? Ya mungkin sama seperti ya Kak Soraya, korupsi itu kayak menyelewengkan apa yang ketung diberikan, contohnya seperti uang yang seharusnya untuk kepentingan orang bersama ketung gunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Benar banget ya. Mirip-mirip lah ya. Ya, kayaknya hampir semuanya jawabnya hampir sama lah ya, hampir sama lah. Iya, oke. Dari Kakak sendiri mungkin tahu nggak sih, dari Kakak berdua nih, tahu nggak sih kalau tentang kasus yang terjadi di tahun 2023 tentang kasus korupsi 2024 ya, tentang kasus korupsi, tahu nggak sih? Salah satunya mungkin sebut salah satu. Kalau yang memang yang paling viral itu kan si Iya. 500. Oke. Sama berarti ya? Sama mungkin Sama ya? kasus Harvey Mois. Oh iya, benar. bukan. Oke. Terus pendapat kalian gimana terkait dengan kejadian itu, dan kan ini divonis cuma 6,5 Iya, 6,5 tahun ya. Bentar banget ya? Iya, dan dibilang bahwa kalau misalnya ini kan korupsinya besar. Benar. Yang adil berarti. Kalau menurut saya ya ini hukuman yang berikan itu sangat tidak adil, karena kan kebanyakan rakyat kecil juga maksudnya yang pernah melakukan hal-hal yang serupa, tapi maksudnya bukan korupsinya dalam lingkup yang besar seperti itu, tapi hukumannya itu bisa puluhan tahun, bahkan dendanya pun lebih besar. Tapi beda lagi dengan pejabat atau mereka yang memang mungkin bisa tapi hukumannya itu Kalau dari Kak Tio sendiri? Kalau dari saya juga tidak adil ya, soalnya kalau ketung kerja selama 6 tahun juga tidak mungkin dapat uang sebanyak apa yang dikorupsikan ya. Kok banyak sih ya?
Kayaknya kalau ditanya-tanya pasti semuanya pasti pengen lah ya. 6,5 tahun tapi dapatnya 271 triliun. Waduh, enak banget itu. Itu langsung kayak 7 turunan itu. Oke. Oke. Menurut Oke. kalian, apa sih yang mendorong seseorang melakukan korupsi? Mungkin dengan keinginan kita Apalagi? atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan biasanya. Oh, mungkin kurang bersyukur kali ya. Dari Katio? Kalau menurut saya korupsi itu karena mungkin serakah. Serakah ya. Iya. Serakah. Soalnya mau untuk melebihi apa yang katong sebenarnya sih mampu, mau untuk ya Pokoknya begitu lah. Lebih. Iya. Pokoknya gitu. Oke, mungkin dari Harmadi sendiri nih. Pernah nggak sih gitu mungkin pernah melakukan kayak mungkin mencuri kecil-kecilan gitu di waktu remaja gitu kan? Mungkin pernah? Mungkin minta datingnya gitu dari 1 sampai 10 mungkin kalau pernah. Yang 10 ini artinya paling pernah. Yang 1 ini jarang gitu. Antara kecil atau tinggi? Iya. Oh, kecil atau tinggi. Range-nya dari gitu. Ya, kalau kita melihat bahwasanya terkait dengan yang namanya kehidupan, pastikan yang namanya manusia itu tidak sempurna. ya, Pasti ada kekilafan, kadang ada sesuatu yang kita lakukan tapi juga kita tidak sadari kayak gitu. Ya paling tidak ya mungkin hal-hal kecil yang kadang kita anggap sepele itu bagian daripada tindakan korup kecil-kecilan. Kalau rating sih mungkin dari 1 sampai 10 itu yang paling sering. Ya mungkin saya ya mungkin di sekitaran 3 lah. Masya Allah. Berarti jarang ya, berarti Berarti jarang. Tapi Wah, pernah. luar biasa. Jarang tapi pernah. Hal-hal yang mungkin tidak kita sadari kayak Iya, gitu, ataupun dalam keadaan mendesak tertentu, ataupun ya kenakalan remaja masa kecil lah. Oh iya, betul Ya, pasti betul. semua orang pasti pernah lah. Setuju. Semuanya pasti pernah. Gak mungkin enggak kan. Apalagi kan dulu aja pernah SMA tuh pernah mungkin curi rambutan, curi genderit lihat belakang sekolah. Wah, ada rambutan. Langsung gas naik. Betul Gitu kan? sih. Langsung gas panjat. Pasti Oke? setuju lah. Heeh. Kita manusia pasti punya kesalahan. Jadi memang yang paling penting adalah jangan pernah mengikuti korupsi itu sendiri. Jangan Iya. pernah mau jadi korupsi. Oke. Oke, Gitu aja mantap. sih. Terima kasih ya. Jadi koruptor. Koruptor. Iya, salah. Aduh. Oke, thank you Kak Harmadi. Thank you so much. Aduh, Makasih ya. mantap. Ini dari kakak sendiri pernah nggak sih melakukan kayak hal-hal kecil-kecil gitu kayak misalnya kayak mencuri gitu kan? Kayak mencuri rambutan mungkin pas remaja atau pernah mencuri ayam bareng teman-teman. Mungkin pernah nggak sih? Oh, kalau itu sih sebenarnya pernah, tapi itu dilakukan waktu kita masih kecil. Masih Bagaimana? kecil, iya, Kita masih betul. kecil kan di pikiran kita kan senang-senang aja, Hmm. bersenang-senang. Jadi kita ngumpul, oh nggak sengaja kita, oh iya di situ ada mangga, kita bisa Wah, tuh gabut coba. nih. Gabut nih curi mangga aja yuk. Tapi ya itu sebenarnya bukan di lingkungan masyarakat, tapi tepatnya di kita waktu jalan ke gunung, ke kebun, Ah, kemungkinan besar di pinggir-pinggir jalan ada mangga, dan kebetulan juga lagi lapar. dan juga kalau kita lihat ini kan mangganya ini kan dalam kondisi sudah matang. Hmm, Nah kalau kita biarkan jangan sampai busuk, iya betul. jadi diambil. ya kita ambil. Tapi waktu itu memang ya kita kan nggak kepikiran ke situ karena pola pikir kita masih kekanak-kanakan. Oh iya. Oke. Betul Terima sih. kasih. Ya kan? Itu mengisi pertanyaan kita sih. Thank you, Oke, Kak. thank you. Ini mungkin pernah nggak sih itu mungkin melakukan korupsi kecil-kecilan ya? Pernah nggak sih? Dari rating 1 sampai 10 sesering apa gitu? Kalau aku sih mungkin 2 ya. Wah, oke. Berarti nggak terlalu ya. Kalau Lia ini kayaknya banyak. Kayaknya 10 nih. Kayaknya 10 nih. Berapa? Tiga. Oh, 3. Korupsi kembalian kayak gitu. Korupsi kembalian. Kalau aku sih salah satu contohnya tuh kayak uang SPP dulu SMA kali ya. Iya. Uang SPP yang harganya sebenarnya harganya 100.000 kita naikin jadi 150 mungkin. Iya. Oh iya betul. Tapi kan kita harus jujur ya. Ya jujur li begitu ya. Tapi dulu aku juga kayak gitu sih. Wah parah nih parah. Aku lebih parah. Oke. Makasih banyak. Oke, makasih ya Kak ya. Thank you. Ratingnya dari 1 sampai 10. Seberapa sering kalian Mm. kecil-kecilan? Mungkin 3 3 atau 4 ya. Berarti nggak terlalu, berarti jarang ya. Kalau dari Katio mungkin pernah? 1 sampai 4? kalau korupsi karena kalau bicara korupsi semerta-mertanya korupsi uang saja katong bisa juga Bisa juga kayak bentuk korupsi uang. korupsi waktu Ah, benar. ya Iya betul.
Kalau menurut beta sih sering. Iya, katong sebagai manusia kayaknya sering korupsi. Kayak waktu yang kerja katong pakai untuk melakukan hal lain, begitu main HP contohnya. Padahal seharusnya waktu itu katong pakai untuk kerja, itu juga salah satu termasuk dalam bentuk korupsi waktu. Waktu kerja dipakai buat mabar. Mabar ML yuk, mumpung lagi. Gitu kan? Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kayak. Tentunya ya kita udah selesai eksperimen, tanya-tanya beberapa orang dan ternyata jawaban mereka keren-keren. Iya, sih. asik-asik banget ya jawaban mereka ya. Ternyata mereka awareness itu loh sama kasus kasus korupsi yang terjadi di tahun 2024 loh. Ya. Wah, mantap banget ya. Banget sih. Dan yang pastinya kita juga mengajak teman-teman semua ya untuk benar. mulai awareness sebenarnya, mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Benar. Dan yang pastinya juga kita harus menjadi agen untuk menjaga agar tidak ada korupsi lagi sebenarnya. Mulai dari diri kita sendiri sih sebenarnya ya. Nah, tapi nih Anca nih, dari pertanyaan tadi kan kita kan ada nanya tuh kan, pernahkah sih mereka melakukan korupsi kecil-kecilan? Mereka kebanyakan tuh jawabnya pernah. Iya kan? Iya. Nah, tanpa kita sadari teman-teman, nah ternyata korupsi ini sudah berasal dari diri kita sebenarnya. Iya kan? Buktinya tadi kan pernah korupsi kecil-kecilan, pasti pernah. Awalnya mungkin kecil-kecilan, tapi ketika udah berada di tingkat yang lebih tinggi, bisa saja itu menjadi besar karena kebiasaan itu. Nah, jadi teman-teman ya, jadi ini kita pengen ngajak teman-teman kalau bisa mungkin kita kurang-kurang gitu untuk terlalu membiasakan hal-hal kecil, membiasakan kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin tadi tuh, contohnya itu adalah korupsi kecil-kecilan, gitu ya. Jadi katakan tidak Kepada korupsi. Oke. Nanti pantengin lagi ya YouTube kita Oke. di Tongkrongan Halal. Thank you.